Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binastain ala murniya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qolatilat ini. Banyak sahabat saya, mungkin Anda semua itu tergagap, terhenyak gitu dengan kejadian sekarang ini. Tidak menyangka krisis COVID-19 ini nyentaknya luar biasa. Bagi yang siap, banyak sahabat saya nggak siap gitu. Kapan hari ada banyak sahabat saya yang udah bangun restoran cukup besar di Ubud, shock dia dengan kondisi ini. Baru selesai setengah tahun, baru ada kolam renangnya, udah konsepnya bagus, bagus sekali, investasi besar. Sekarang shock karena apa? Bener-bener gak ada pelanggan. Tadinya kemarin luar biasa gitu. Ada juga sahabat saya yang ekspansi udah buatin showroom, sekarang shock semua gitu. Ada lagi beberapa sahabat saya karena shocknya itu dia akhirnya ya udah selesai, yang udah pengalaman dia langsung move on gitu. Move on-nya dia langsung melakukan tindakan yang radikal gitu. Dia usahanya ditutup, segala macam-macam, dana yang tersisa ada dipakai untuk usaha rintisan di luar daerah gitu. Karena dia yakin gua nggak bisa bertahan dalam 3 tahun kan katanya. Kalau gua pikir ini bukan setahun selesai, enggak, hanya bisa 2 tahun lebih katanya. Kalau 2 tahun lebih gua nggak bisa gitu. Jadi intinya dia melakukan tindakan radikal, ya udah rumahnya ditinggal di sini, kalau ada yang jual, kalau yang beli monggoan silakan katanya. Dia pindah ke tempat lain dengan tempat yang lebih, cari yang lebih ini lagi, ya udah dia jalan tempat lain. Dia memulai usaha dari awal lagi dari luar gitu. Dan saya pun akan mikir hal yang sama kalau kondisi nggak berubah juga gitu. Dan ya udah, jadi intinya sekarang ini bagi Anda yang tergagap-gagap, Anda yang terseok-seok, Anda yang shock lihat semuanya, mungkin banyak yang kaget shock. Kayak tadi saya datangin restoran ini hampir 70% karyawannya dirumahkan gitu. Bangunannya dia investasinya gede-gedean, bangunannya mewah segala macam-macam. Gimana nggak shock gitu. Dulunya dia ramai sampai jam 11 malam, sekarang jam 8 malam udah tutup dan konsumennya biasanya mejanya full sampai ke atas. Sekarang konsumennya di rendahnya nggak ada gitu. Hanya paling cuma tadi berdua doang, saya 2 keluarga aja. Dan itu pun ya itu tidak seramai dulu, semeriah dulu gitu. Saya lihat di wajah karyawannya juga shock, semua shock. Jadi yang shock itu bukan hanya karyawannya yang dirumahkan atau karyawannya yang sekarang ada pun masih mikir gitu. Besok gua kapan, mungkin giliran gua gitu. Terus banyak pengusaha yang melakukan satu tindakan di mana pendapatannya sekarang tadinya bulanan, sekarang dihariankan gitu. Jadi berapa hari dia masuk itu yang dibayar. Dia gaji bulannya berapa, anggaplah 5 juta dibagi aja langsung 30 gitu. Berapa hari masuk itu yang dibayarkan. Dia gak bisa ngapa-ngapain gitu. Sekarang siapa yang bisa melakukan? Serikat kerja bisa teriak-teriak, nggak bisa, duitnya dari mana, nggak bisa gitu. Kondisi udah kayak gini, udah gak gimana ya. Kalau nggak lu aja yang kerja gitu. Kadang saya juga jengkel lihat ketuanya gitu, seolah sok-sokan gitu segala macam-macam. Sekarang nggak bisa kayak gitu lagi sob. Pengusaha itu ada batasannya gitu. Jadi UKM kita sekarang ini, sahabat saya yang tadinya kuat bener-bener shock, apalagi yang bagi orang-orang yang udah di atas 50 tahun shock banget lihat kondisi sekarang ini. Jadi bagi anda ini kayaknya sekarang ini waktunya bagi anda yang muda untuk bisa survive gitu. Saya yakin ya kalau orang-orang masih di bawah 50 tahun masih jiwa survive-nya masih kuat gitu. Tapi yang di atas 50 tahun kadang-kadang kita susah ngikutin. Saya udah mulai 50 sekarang ini. Tapi saya tetap optimis sob. Kenapa? Karena itu pengalaman yang mengajarkan saya untuk bisa mensyukuri apapun kondisinya. Dan karena saya udah pernah ngalami nyampe dasar, sekarang pun nggak masalah gitu. Karena kalau saya berpikirnya dulu gitu, kemarin waktu bangkrut, waktu saya ke Bali juga saya modalnya nggak seberapa gitu. Waktu saya sekarang yang bangkrut saya malah minus gitu. Sekarang minus 10 M. Sekarang kalau saya udah punya aset, punya macam-macam, kenapa harus saya takut gitu? Jadi kalau saya kehilangan, contoh lah, saya kehilangan berapa M gitu. Karena saya masih ada lebih gitu. Karena dulu awalnya minus gitu. Pak Po pun masih lebih gitu. Jadi intinya apa? Itu yang membuat saya sekarang ini selalu optimis. Karena apa? Kalau kita ini bersyukur, insya Allah akan memberikan rahmatnya. Kalau kita tidak bersyukur, laknat Allah yang menyertainya. Jadi daripada saya kena laknat, kan lebih saya bersyukur sekarang ini. Sabar dan syukur gitu. Jadi intinya gitu. Jadi bagi anda yang sekarang ini shock segala macam-macam, coba sekarang anda mulai nata diri lagi, karena tidak selamanya shock itu jangan kelamaan shock. Saya dulu pas saya jatuh pun, saya mungkin sekitar sebulanan, 2 bulanan saya shock gitu. Setelah itu saya mulai natap kembali, dan bulan ketiga saya udah dapat kerjaan, terima kerjaan lagi. Karena kita harus kerja gitu. Ada aja. Jadi intinya jangan nyalahkan siapapun gitu. Jadi ini kuncinya saya dulu ketika saya jatuh. Pertama saya kadang nyalahkan siapapun. Kedua nyalahkan kondisi gitu. Nyalahkan kondisi. Ketiga nyalahkan mungkin kenapa terjadi begini gitu. Kadang-kadang sampai nyalahkan Tuhan gitu.
Itu yang bahaya gitu. Nah, terakhir kalau Anda udah nyampe jatuh sampai bawahnya, Anda sudah tidak nyalahkan siapapun gitu. Jadi kalau udah tidak nyalahkan siapapun, kita bisa mulai lagi. Sekarang ini kalau Anda masih nyalahkan apapun, kondisi atau apapun, ada alasan apapun, Anda nggak bakal bisa move on. Karena basicnya, dasarnya kita berdiri, kita harus tahu standingnya. Jadi di mana-mana saya belajar itu dari silat ya. Silat itu kalau saya dulu pernah diajarin silat oleh guru saya ya, Ustadz Daden apa siapa lupa saya namanya. Itu pertama yang dikuatkan kuda-kuda. Kuda-kuda itu dasarin kita, pijakannya. Jadi sekarang ini contoh ya, kemarin saya masih ragu sampai di mana gitu. Tapi pas pemerintah ngomong new normal, saya udah tahu kondisinya. Jadi saya udah tahu dasarnya, dan saya tinggal ngitung jarak sampai ke tepinya gimana. Jadi ibarat tenggelam, saya udah tahu dasar sungainya di mana gitu. Berarti pemerintah udah give up segala macam-macam, menyerahkan ke kita harus menyesuaikan nih. Daripada kita ngarap-ngarap, lebih kayak gitu saya jadi pemerintah. Bisa apa enggak gitu. Jadi kalau malah nanggung-nanggung, pemerintahnya malah susah bagi saya gitu. Tapi sekarang nih pemerintah, saya give up dah, nyerah, nggak apa-apa. Sekarang new normal aja biar ekonominya jalan, kita kesehatan tapi yang dipentingkan hidup gitu. Ya udah selesai gitu aja. Atur aja sekarang nih. Jadi intinya kita sehat-sehatan, kalau bisa ya sehatnya dengan sholat gitu. Wudu dan sholat gitu. Jadi proteksi lainnya ya kita lebih safe lah di kantor masing-masing. New normal, ada cuci tangan, pakai masker. Saya tidak izinkan tamu itu sampai ke dalam banget sekarang, sampai setengah kantor aja gitu, di luar di setengah kantor. Jadi ada protokolnya yang saya jalankan gitu. Nah kalau udah gitu gimana, saya tinggal jalankan sekarang ini. Berarti kondisinya mungkin tidak bisa, udah tahu itu di dasar, ya udah tinggal saya mantul-mantul dikit-dikit. Jadi ibarat tenggelam, kita udah dasarnya, kita naik ke atas, loncat, turun lagi, tinggal nunggu ke tepinya. Itu yang menjauh kita selamat dulu. Untuk kalau kita bisa berenang, kalau nggak bisa berenang ya udah tahu. Yang penting kita udah dasar dulu. Jadi intinya kalau Anda harus tahu dulu, harus tidak nyalahkan siapapun dulu. Udah tahu dasarnya, tidak nyalahkan siapapun. Kalau itu terjadi, Anda tata ulang dulu. Jatuh tuh biasa sob dalam bagi pengusaha, karena pengusaha itu harus rasakan asam manis, asam pahitnya kehidupan gitu. Tanpa itu Anda tidak akan bisa belajar. Jadi saya dulu cukup sombong dulu, broju banget, karena dulu punya karyawan banyak, terus omset miliaran tiap bulannya, ya kelenger gitu, punya orang yang ratusan gitu. Jadi itu ternyata pas jatuh akhirnya saya jadi mikir sekarang ini. Sekarang dulu jarang saya naik motor, sekarang naik motor kemana-mana karena naik motor dulu. Mobil juga nyepirin sendiri sekarang ini. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.